Halo guys, selamat malam guys. Sehat ya. Kali ini saya akan membuat kesimpulan dari video dokumentasi saya ini tentang 1 tahun pasca bercerai. Jadi kalau bisa saya highlight, saya recap kejadiannya itu seperti ini, kesimpulannya garis besarnya aja ya guys ya. Singkat cerita, proses kakaknya masuk persidangan kasus pemukulan karena pihak mereka juga dalam hal mediasi waktu itu dengan kedua belah pihak keluarga dengan lawyer. Hasilnya apa, sepakatnya apa, tapi kenyataannya mereka tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Hingga konsekuensinya kakaknya lanjut proses persidangan, dan waktu itu saya hadir di sidang sebagai saksi. Lalu sidang-sidang berikutnya saya tidak ikut. Saya juga tidak tahu dan tidak mau tahu juga, karena menurut saya itu proses sejauh ini sampai masuk persidangan, sampai masuk penjara itu karena ulah dan pikiran mereka sendiri ya kan. Mereka sudah tahu tersangkut kasus pemukulan pidana, dan bagian saya sudah saya berikan mediasi, dan saya sudah berikan alternatif damai, nggak perlu diteruskan. Mereka juga sudah sepakat pulang dengan sepakat, tapi mereka sendiri yang tidak melaksanakan kesepakatan itu ya. Bagi saya itu ya, saya sedang dipertontonkan, dilihatkan suatu perilaku manusia yang rendah ya, dimana primitif, main pukul, tidak merasa bersalah, bahkan sudah terpojok kasus hukum pun masih menunjukkan perilaku yang buruk dengan mengingkari kesepakatan dari mediasi. Lalu singkat cerita, dan di situasi ini kan saya kan jadi bertanya-tanya ya, kakaknya proses penjara ini, terus situasi rujuknya ini jadi ndak? Ini mantan istri terakhir di mediasi bilang rujuk, mau langsung pindahan, tapi eksekusinya kok ndak mau, kan bingung juga saya ini ya kan. Dan si mantan istri juga tidak ada komunikasi yang baik juga dengan saya setelah peristiwa kakaknya diproses itu. Jadi ya sesuatu yang membingungkan dan menggantung bagi saya. Lalu waktu berlalu, bulan Juli, Agustus, September, saya sibuk untuk menempati rumah baru ya, persiapan menempati rumah baru, di mana saya ya boyongan lah ya, lemari, tempat tidur, meja. Saya isi rumah baru ini ya boyongan. Saya mempersiapkannya ya, naik pickup ya kan, 2 kali rit. Nah, cerita baru di akhir September, bulan September itu saya baru ada waktu longgar untuk menyempatkan bertemu anak. Setelah boyongan, setelah rumah ketata rapi, saya sempatkan ke rumah mantan istri untuk bertemu anak saya. Lalu apa yang saya temui di sana waktu itu, pintunya terbuka, pintu ruang tamu. Saya lihat dari luar ada mantan istri dan lelaki lain di ruang tamu berduaan, rebahan. Jadi
Lalu saya panggil, saya bertamu, lalu mantan istri keluar, dia kaget nunggu saya. Lalu saya tanya, saya ingin bertemu anak. Dan saya nanya, itu pacarmu ta? Dia bilang, ih kepo. Saya bilang lagi, pacarmu ta? Ih kok kepo sih? Lalu laki-laki itu keluar dan saya tanyain, kamu pacarnya ta? Iya, saya pacarnya, dia bilang gitu. Lalu saya ajak kenalan kan, saya Theo. Lalu saya waktu itu respon saya, ya saya sih support aja. Kalian pacaran, kalau gini kan sudah jelas hubungannya. Jadi kedatangan saya ke sini ini murni hanya untuk bertemu dengan anak saya, tidak ada urusan sama orang tuanya lagi kan gitu. Kalau sudah punya pacar gini, jadi saya juga minta supportnya untuk saya bisa bertemu dengan anak. Aku sih mensupport hubungan kalian, saya tidak akan mengganggu. Tapi juga saya minta supportnya untuk bertemu dengan anak. Saya bilang begitu kepada pacar barunya ya kan. Lalu si mantan istri juga mengenalkan si sosok ini juga pacarnya juga. Kak, ini pacar saya. Kak, ini mantan suami saya gitu. Lalu cerita saya waktu itu saya melanjutkan untuk bertemu dengan anak saya, terlepas apa yang saya lihat barusan ini mengejutkan saya di luar perkiraan pastinya situasi tersebut. Lalu mungkin saya bisa tampilkan pada waktu itu saya bertemu dengan anak dengan perasaan yang bagaimana ya kan. Tumpah. Itu siapa itu? Dia sama papa. Tumpah. Iya, tumpah nak. Adik. Apa itu? Itu kamu Bis. kayak gitu. Bis. Rembes. Tumpah ya, tumpah. Minumnya apa? Rembes. Iya. Masih minum lagi. Dia rembes apa itu? Itu minum itu. Empus. Segar. Apa lalu gitu. Ayo. Halo. Bu. Halo empus. Siapa? Mama. Halo empus. Mama. Mama. Itu mama. Halo mama, bilang halo mama. Tahu. Bu. Empus. Mama. Iya. Ya itu. Bu. Nam. Empus. Empus. Habis ini ya. Lalu setelah peristiwa tersebut sekitar 1 mingguan saya menyerah. Mental dan psikis saya akui ambruk. Saya merasa perlu bantuan seorang psikolog untuk membantu saya menata psikis saya yang terkena hantaman kenyataan bahwa mantan istri yang dalam 1 tahun terakhir yang situasi yang sangat rumit ya, pasca bercerai kena covid, minta rujuk, perjuangan untuk rujuk, namun sekarang sudah punya pacar baru. Saya merasa downnya itu merasa di sini ya, saya merasa ditipu mentah-mentah, diinjak harga diri saya, dan dalam situasi mengharap di situasi kakaknya yang proses hukum gini, yang seolah-olah mau rujuk, mau mediasi damai untuk bisa langsung boyongan rujuk, dimana berkata kepada saya dan kepada keluarga bersedia rujuk, namun
ternyata mantan istri menjalin hubungan dengan pria lain. Setelah 2 bulan sesi intensif konseling, puji syukur saya bisa pulih kembali dan saya bisa menceritakan dan membuat video tentang peristiwa ini yang bagian dari dokumentasi ya pasca perceraian kisah saya. Menurut saya ini akan jadi seri terakhir dalam dokumentasi pasca bercerai dan perjuangan rujuk untuk menata kembali rumah tangga ini berakhir anti klimaks ya, dimana pada akhirnya kakaknya masuk penjara, mantan istri punya pacar baru, sedangkan saya akhirnya ditangani psikolog. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tragis. Namun di atas itu semua, saya yakin Tuhan sedang beracara dan mungkin di video di sesi lainnya saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya tentang situasi saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.